Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Pertemuan pertama. Materi pembelajaran SKI 1. Peta jalur awal masuknya Islam ke Indonesia. 2. Kapan masuknya Islam ke Indonesia? Standar kompetensi 3.1. Memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Kompetensi dasar 1. Menyadari bahwa berdakwah adalah kewajiban setiap muslim. 2. Meneladani sikap arif dan bijaksana sebagaimana implementasi mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara. 3. Memahami sejarah masuknya Islam di Nusantara. 4. Memaparkan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan proses kedatangan Islam di Indonesia. 2. Menyebutkan nama-nama tokoh penyebaran Islam di Indonesia. 3. Menyebutkan waktu kedatangan Islam di Indonesia. 4. Menjelaskan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia menjelang kedatangan Islam di Indonesia. 5. Menyebutkan tempat asal agama Islam datang ke Indonesia. Kapan Islam masuk ke Indonesia dan siapa pembawanya? Di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pada abad ke-13 Masehi, pembawa berasal dari Gujarat atau Kambai di kota India. 2. Pada abad 13 Masehi, pembawanya berasal dari Persia atau Iran. 3. Pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, pembawanya berasal dari Arab atau Timur Tengah. Berdasarkan teori tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 atau 1 Hijriah dan mengalami perkembangannya pada abad ke-13 Masehi. Sebagai pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan Gujarat di kota India. Peta awal masuknya Islam ke Indonesia. Ini adalah gambaran peta masuknya Islam di Indonesia. Berdasarkan teori-teori yang tadi bahwa Islam datang ke Indonesia melalui beberapa periode. Periode yang pertama, abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi, yang merupakan awal kedatangan dan pembentukan komunitas muslim. Sementara periode kedua, abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi, merupakan kelanjutan dari penyebaran Islam awal. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, kedatangan Islam di Indonesia. Yang kedua, penyebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, pengaruh Islam kebudayaan Indonesia. Dari ketiga ini, kita pecah lagi materinya. Yang pertama, dimulai dari penjelasan teori kedatangan Islam di Indonesia. Yang kedua, media dan metode penyebaran Islam yang digunakan. Ketiga, proses akulturasi kebudayaan lokal dengan Islam. Nah, yang kita bahas di sini yaitu kedatangan Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. 1. Teori Gujarat. 2. Teori Persia. 3. Teori Mekah Arab. Teori Gujarat. 1. Islam berasal dari Gujarat karena adanya bukti berupa batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. 2. Teori ini dikemukakan oleh S. Hurgroj dan J. Pineapple. Yang ketiga, Marco Polo yang pernah singgah di Perlak menceritakan bahwa sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan agama Islam. Teori Persia. 1. Islam berasal dari Persia atau Iran dan masuk ke Indonesia pada abad ke-13. 2. Diyakini dibawa oleh pedagang Persia. 3. Adanya kesamaan budaya Islam Indonesia dengan Persia. 4. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik.
Teori Mekah Arab. 1. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan berasal dari Arab. 2. Sudah ada perkampungan Arab. 3. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i. 4. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar yang berasal dari Mesir. Latihan soal. 1. Jelaskan latar belakang masuknya Islam atau agama Islam ke Indonesia. 2. Mengapa agama Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? 3. Dasar apa yang dipergunakan oleh para ahli sejarah tentang kedatangan Islam di Indonesia? Sebutkan dan jelaskan. 4. Di daerah mana saja yang mereka sebarkan ajaran Islam? 5. Jelaskan proses Islamisasi masuknya Islam ke Kepulauan Indonesia, terutama perihal dan tempat asalnya. Nah, untuk latihan soal ini kalian kerjakan di buku SKI. Setelah itu kalian foto, lalu kirim via Google Classroom atau boleh kirim via WhatsApp. Ibu tunggu ya, karena langsung ibu nilai ketika kalian sudah mengirimkan jawabannya. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.